Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala khairi khalqillahi ajma'in. Sayyidina maulana Muhammad sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وتذكر تذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه اقنا اللهم للخير وأعنا عليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral ikhwan, bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah Majelis Taklim Masjid Dawang Kidul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya rabbana, lakal hamdu ya karim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ke-21 daripada bulan Safar, Dhafarul Khair, penuh berkah. Kembali kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai, masjid penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba yang dicintai, dan insyaallah kita bersangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan kita memang termasuk kelompok hamba tersebut, karena saat ini kita diletakkan Allah di tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi Allah. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Dan kita pun ditetapkan Allah dalam melakukan ketaatan yang merupakan apapun ketaatan, terlebih lagi duduk di majlis ta'lim adalah ketaatan yang sangat dicintai Allah. Maka orang-orang yang diletakkan Allah dengan perbuatan di tempat yang dicintai Allah, berkumpul dengan orang cintai, fa insyaallah ya Rabb kita semua termasuk hamba Allah yang dicintai. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Untuk mencapai kecintaan dari Allah, banyak jalan, banyak pintu sudah dibentangkan Allah. Dari semua pintu dan jalan tersebut, semuanya bermuara kepada satu pintu, yaitu al-ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Begitu banyak pintu-pintu kita untuk bisa mendapatkan kecintaan dari Allah, dan semua pintu itu pada hakikatnya satu pintu, yaitu al-ittiba, mengikuti Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah, menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, baik dalam ibadat ataupun adat. Ibadat ataupun adat. Maksud adat adalah kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, makan, minum, masuk kamar mandi, berpakaian, naik kendaraan, keluar masuk rumah, datang ke masjid dan seterusnya. Semua diajarkan oleh Rasulullah caranya. Ketika perkara itu mubah seperti makan, minum, mandi, berpakaian, mubah aslinya, orang muslim, orang kafir sama-sama melakukannya, orang soleh, orang toleh sama-sama melakukannya. Tapi kita bisa membedakan antara yang kita lakukan bernilai ibadah dibandingkan orang lain yang tidak bernilai ibadah dengan: pertama, pasang niat soleha atas setiap perbuatan yang mubah itu. Lalu yang kedua, jalankan pekerjaan mubah itu dengan mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Contoh tidur, bagaimana tidurnya Rasulullah, kita ikuti caranya.
kita baca doa yang diajarkan Rasulullah, kita pasang niat seperti yang diajarkan oleh para ulama Makkah. Dari semenjak terpejam mata kita sampai melek lagi mungkin 6-7 jam atau 5-4 jam bernilai ibadah di sisi Allah. Tidur kita bernilai ibadah. Mudah-mudahan dengan taufik dan inayah dari Allah SWT kita bisa menjadikan semua gerak-gerik kita adalah ibadah di sisi Allah. Maka tidaklah heran dan tidak kita akan merasa berat ketika mendengar Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Orang yang pendek pikirannya langsung menganggap makna ibadah ritual. Pokato ibadah itu ke masjid, ngaji, salat, zikir, puasa, jihad. Tidak. Apapun perkara-perkara mubah yang kita lakukan meniru caranya dengan cara Nabi, diniatkan dengan niat yang solehah, maka semua itu menjadi ibadah. Termasuk ngejar dunia yang kita lakukan, dagang, usaha, bekerja. Ketika kita lakukan tidak menyimpang dengan syariat Allah, dipasang dengan niat-niat yang solehah, maka semua itu akan menjadi ibadah di sisi Allah. Termasuk mandi pagi, sore, sikat gigi, Pak. Semua bisa kita jadikan ibadah dengan cara mengikuti dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW dan memasang niat yang solehah. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dibimbing Allah, ditetapkan Allah untuk ringan langkah kaki kita duduk di majlis taklim, betah duduk di masjid di waktu yang penuh berkah bainal isya'in, antara maghrib dan isya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan nikmat seperti ini untuk kita. Hadirin rahimani rahimakumullah, ikhwani rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Sabilul Iddikar lil Imam Qutbul Irsyad Habib bin Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, masih menceritakan tentang keadaan manusia di padang mahsyar. Ikhwani rahimani rahimakumullah, dari sekian banyak yang sudah kita baca, banyak sekali perkara yang kita dapatkan lewat kitab ini. Kabar-kabar yang dibutuhkan adalah keyakinan, karena semua perkara yang gaib yang belum kita dapatkan dan kita baru cuma dengar dari Nabi atau lewat firman Allah lewat Al-Quran. Mulai dari alam barzah, kehidupan di alam barzah, lalu adanya nanti hari kiamat, lalu setelah kiamat lalu ada lagi hari kebangkitan, lalu dibawa ke padang mahsyar. Panjang fase itu. Ini semua ikhwan masih cerita, belum jadi nyata, tapi disitulah dibutuhkan keimanan kita. Al-iman biyaumil akhir, wajib hukumnya beriman dengan apa-apa perkara hari akhir. Tak boleh satupun kita sisihkan untuk tidak percaya atau ragu. Anak percaya adanya kiamat, tapi anak tidak percaya kalau ada mungkar nakir dalam kubur, maka orang ini keimanannya batal, tak dianggap mukmin. Anak percaya ada hari kiamat, tapi tidak masuk akal anak kalau kita lewat jembatan sirat kecil seperti rambut belah 7, netak 2 lagi saro, apalagi nak netak 7. Ragu, apalagi tidak percaya. Walaupun dia percaya dengan surga dan neraka, dia percaya dengan yaumil hisab, dia percaya dengan kebangkitan, percaya dengan semuanya, kecuali sikap ini dia tidak percaya atau ragu, maka iman orang ini batal, tak sah keimanannya, tak dikatakan mukmin, tak dikatakan muslim. Belum dikatakan muslim karena dia tidak meyakini sepenuhnya tentang apa yang datang dari Allah dan Rasul yang jelas-jelas itu ada. Termasuklah perkara-perkara yang telah kita baca dan akan kita lanjutkan pada hari ini tentang perihal keadaan manusia di padang mahsyar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qal muallif rahimahullah taala wa nafa'ana fil ulumi fid darin amin. Wa yazdahamu ahlul wudu mawquf wa yazdamu ahlul mawqif wa yamuju ba'dhum fi ba'dhi wa tadnu asy-syamsu min ru'usihim hatta takuna ala qadr mil. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang keadaan di padang mahsyar itu nanti. Manusia akan berdesak-desakan, yazdahamu, berdesak-desakan. Kita bayangkan manusia yang ada dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam ila man ya'ti ba'dana ila yaumil qiyamah, dan bila manusia yang akan datang nanti di akhir hari kiamat, dikumpulkan Allah di satu tempat yang namanya padang mahsyar.
yamuju ba'dhum fi ba'd wa tadnu, dan saat itu keadaan terik panas matahari begitu dahsyat karena matahari dirasakan hanya berjarak 1 mil. 1 mil. Mil di sini dibahas oleh ulama, apa maksud 1 mil di situ? Apakah mil dengan jarak yang ada di dunia sekarang ini atau bagaimana? Wa tadnu syamsu min ru'usihim hatta takuna ala qadri mil, dan matahari itu mendekat kepada manusia di padang mahsyar sehingga min ru'usihim, di atas kepala mereka sekitar 1 mil jaraknya. Qala ar-rawi la adri ahwa mil masafaha minal ard au mil alladhi yuktahalu bihi. Tak jelas, kami tak paham apa maksud mil di situ, kata perawi hadis ini. Apakah mil itu ukuran jarak yang kita kenal 1 mil itu sekian puluh meter, sekian ratus meter atau sekian kilo, itu ukuran jarak yang ada di bumi, di kita kehidupan dunia. Mil au al-mil alladhi yuktahalu bihi, atau mil itu sekedar yaitu ukuran yang dipakai kelak di yaumul kiamah, artinya menunjukkan kedekatan yang sangat dekat. Karena kita tahu sekarang matahari itu jarak dari bumi jutaan kilometer. Kalau saya mendekat, jangankan mendekat itu sampai 1 mil ya, tersisa masih sekian juta kilometer pun mungkin bumi ini akan terbakar. Tapi saat itu sudah beda kondisinya. Allah yang menjadikan, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur itu semua. Lalu fahina idzin yanzilu bin nas minal karbi wal har wal atash, saat itu semua manusia, hampir semua tapi tidak semua, ada juga yang diberikan Allah tidak mengalami hal ini. Hampir semua manusia mengalami kesusahan, kesulitan, panas yang teramat sangat dan kehausan yang teramat sangat. Kehausan yang teramat sangat, panas yang teramat sangat. Saat ini dirasakan, subhanallah, di sebagian belahan bumi. Di Spanyol Pak, hari ini Spanyol, negeri maju, negeri hebat, Perancis termasuk, tapi Spanyol sekarang kekeringan, krisis air minum mereka. Spanyol negeri yang hebat, maju, modern. Perancis pun sama. Kita sebagian daerah di negeri kita pun sudah merasakan Pak kekeringan. Kita alhamdulillah di Palembang ini tidak sempat pernah sampai kekeringan benar. Sesurut-surut banyu kita masih punya, tapi di daerah Jawa kita dapatkan banyak sekali ya. Bahkan sawah-sawah yang gagal, kekeringan yang luar biasa. Mereka harus berkilo-kilometer untuk mendapatkan air yang mereka tidak mampu membawa air itu banyak, hanya sekedarnya. Tapi alhamdulillah kita sampai hari ini Pak tinggal nyedok di banyu, tinggal buka keran. Jangan dimubadirkan. Jangan kita punya penoman, banyu ini kubayar juga. Lah, Allah melarang kita menggunakan air berlebihan. Wala tusrifu, jangan kita berlebih-lebihan. Innal mubadzirin kana ihwatu syayatin. Kalau mubadir itu teman daripada syaitan. Pikirkan mereka yang tidak punya air. Tayyib, ikhwani rahimani rahimakumullah. Fahina idzin yanzilu bin nasi minal karbi wal harri wal atash ma la ya'lamuhu illallah. Keadaan haus, keadaan panas, keadaan mengerikan itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Artinya sekarang tidak bisa digambarkan. Yang kita gambarkan sekarang, kita rasakan sekarang haus sangat, seperti yang kita gambarkan contoh di negeri Timur Tengah, di Afrika atau di Spanyol saat ini mereka rasakan haus luar biasa, bahkan mati manusia gara-gara kehausan. Itu nanti kejadian akan lebih dahsyat dari itu. Gambar ini tidak bisa digambarkan sekarang. Kehausan itu tidak bisa digambarkan sekarang, hanya Allah yang tahu. Bagaimana panasnya saat itu pun tidak ada yang tahu, kecuali hanya Allah yang tahu saat itu bagaimana panas teriknya matahari. Wa yablughu minhum mablaghan 'aziman wa ya'arriqun nas hatta yadhhabu uruqihim min al-ardi 40 dhira'an. Berkeringat manusia saat itu, sampai keringat ini tanpa mereka sadar membanjiri halaman tempat kita berkumpul manusia. Bahkan sampai ada yang 40 dhira', banjir keringat sampai 40 dhira'. 40 dhira' itu kurang lebih 20 meter, artinya di lautan, dari keringat manusia. Apakah semua manusia merasakan itu? Tidak. Ada orang-orang yang mendapatkan dispensasi kenikmatan perlindungan dari Allah.
Qala alaihi salatu wassalam, tadunu syamsu minal abdi yaumil qiyamah faya'arkan nasa faminan nas man yablughu urqihi ka'bayhi wa minhum man yablughu nisfu sakih. Jadi kondisinya aneh, Pak. Di yaumil qiyamah itu memang kita diletakkan di satu tempat yang sama, manusia mengeluarkan keringat dan mereka akan mengalami terpisah-pisah keadaan. Ada sekelompok orang yang digambarkan oleh Rasulullah lewat hadis ini, mereka merasakan banjir keringat cuma sebatas mata kaki. Ini tergantung amal hidupnya kita. Semakin orang memiliki kebaikan yang banyak, mereka dia akan tidak banyak mengalami kesusahan. Semakin dia minim kebaikan, bahkan lebih baik, naudzubillah, lebih banyak lagi dosa dan kesalahan, dia akan mengalami kesusahan, kesulitan yang lebih dahsyat. Digambarkan oleh Rasulullah, faminan nasi man yablughu urqahu ka'bayhi. Ada sebagian manusia yang mengalami keringat itu sampai membanjiri sebatas mata kaki, kacap ujung Palembang, Pak. Sebatas mata kaki. Wa minhum man yablughu nisfu sakai. Ada orang yang sampai setengah betis. Setengah betis ngoyok ujung Palembang. Ya, setengah betis. Wa minhum man yablughu rukbatayhi. Ada lagi orang yang banjir keringat itu mencapai sampai lututnya. Mungkin kita tidak bisa bayangkan bagaimana itu terjadi, kok terpisah-pisah keadaan itu. Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuasa. Sekarang yang tidak tembus akal pikiran sampai hari ini, Bapak, laut yang terbelah menjadi dua antara laut asin dan air sungai yang nyata dengan kasat mata bisa kita lihat pembelahan itu. Sampai detik ini, dari zaman Allah ciptakan bumi sampai hari ini masih ada, tidak berubah. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Kemudian faminhum man yablughu rukbatayhi, sebagian mereka mencapai sampai lutut. Wa minhum man yablughu fakhidayhi, ada lagi sampai ke paha. Banjir ini sampai ke paha. Wa minhum man yablughu hasiratayhi, ada yang sampai ke pinggang. Banjir keringat ini. Ya. Tidak bisa kita bayangkan dengan akal kita, kok itu bisa terjadi. Apakah memang Allah pisahkan kelompok-kelompok? Ini sebagian kelompok memang mengalami seperti itu, lalu bagian lagi dikat dibagi-bagi, wallahu a'lam. Yang jelas manusia fi sa'idin wahid, di satu tempat yang sama dikumpulkan Allah yang namanya padang mahsyar. Ada yang sebatas lutut, ada yang sepaha, ada yang sepinggang. Wa minhum man yablughu fah, sampai ke mulut, sampai ke sini. Jadi kalau dia tegak, nah untuk selamat dia harus nyungak. Kalau dia tidak nyungak, masuk banyak keringat itu ke mulutnya. Wa asyara biyadihi fa'aljamaha fa. Nabi mengisyaratkan seperti ini. Sebagian orang sampai ke sini kata Nabi. Nabi mengisyarat pakai macam ini. Ada sampai ke mulut. Jadi kalau orang itu berdiri lurus atau nunduk, tenggelam mulutnya kena air, dia harus mengangkat kepalanya. Wa minhum man yughatihi urqahu, ada yang bahkan kata Rasul tenggelam, naudzubillah min dzalik, nasallahu wassalam. Ada yang sampai benar-benar tenggelam, tak ada sisa bagian tubuhnya kecuali tenggelam di dalam keringat tersebut. Wa mur biyadihi ala ra'sihi hakadha, lalu Nabi mengatakan seperti dengan kepala, dengan tangan beliau mengisyaratkan dengan tangannya. Sebagian orang tenggelam kata Rasulullah. Tenggelam dengan tangannya beliau mengisyaratkan. Nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang mengalami walaupun dengan sebatas mata kaki. Mudah-mudahan Allah berikan kenyamanan, kenikmatan itu kita bisa rasakan insyaallah taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang bisa terjadi Bapak ikhwan rahimakumullah? Ya, antum mungkin yang hadir malam Selasa kemarin ya, yang kami dah hadir. Ustaz Ilham ngentikanya. Jawabannya ada di situ. Kok bisanya orang tidak merasakan ketakutan, kekacauan saat itu mengerikan, dahsyat, tapi mereka tidak merasakan. Kok bisanya? Jawabannya ada di surah Yusuf. Sama tentang pencabutan nyawa. Ketika itu orang-orang mukmin ya ikhwani ditampakkan Allah kenikmatan yang luar biasa. Di antaranya mereka akan dinaungi.
Sehingga dengan kelezatan, kenikmatan itu mereka tidak menyaksikan, mereka tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Walaupun orang lain merasakan kepedihan, panas terik yang dahsyat, mengerikan, keadaan itu mencekam. Dicontohkan kejadian saat istri-istri penguasa di Mesir yang memotong tangan mereka ketika mereka mengupas apel. Tangan terputus, tangan tergores, terbelah, tak terasa karena menyaksikan, merasakan kelezatan memandang wajah Nabi Allah Yusuf. Mereka menyaksikan begitu indah, begitu tampan, sampai akal mereka tuh saraf hilang seakan-akan. Tangan terputus, tergores, terkupas dengan lading, tak terasa. Itu baru sebatas Nabi Allah Yusuf. Orang mukmin akan ditampakkan Allah dengan zat yang lebih cakap, lebih indah dari situ, keadaan lebih indah dari situ. Lebih nikmat, sehingga tidak merasakan apa yang dirasakan oleh kebanyakan manusia yang dalam keadaan mencekam, ketakutan, kebingungan. Di antaranya, mudah-mudahan kita termasuk kelompok ini Bapak, di padang mahsyar saat panas yang teramat sangat, antum bayangkan keringat manusia sampai menutupi kepala. Berarti benar-benar kita tidak pernah mengalami itu di dunia. Kalaupun kita pernah mengalami, kita peras baju kita yang basah paling setengah cangkir dapat. Lah ini bisa nutup sampai ke pucuk kepala, sampai ke leher, sampai ke mulut, sampai ke pinggang. Ada orang-orang yang tidak berkeringat, mereka tidak akan tenggelam dengan keringatnya, bahkan mereka merasakan keteduhan, kenyamanan, kenikmatan. Siapa itu? Banyak. Imam Syuuti bahkan mengumpulkan dari beberapa banyak hadis Nabi sampai mencapai 70 kelompok manusia yudhilluhumullah yaum la dhilla illa dhillu. Ada 70 kelompok manusia yang bahkan mendapat naungan dari Allah di yaumil mahsyar, sehingga mereka tidak merasakan panas sedikit pun, bahkan mereka merasakan kesejukan, kenikmatan dengan memandang pemandangan yang indah. Ada yang mendapatkan bagian minuman, ada yang mendapatkan ini dan itu di padang mahsyar. Mudah-mudahan Allah kelompokkan kita dari kelompok tersebut. Dalam satu hadis disebutkan 7 di antaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah, al-mar'u fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Di antaranya pertama Nabi menyebutkan tentang fadilah sedekah. Seorang itu, kata Rasulullah, di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, akan mendapat naungan dari sedekah yang pernah diinfakkan. Semakin banyak semakin besar, semakin hebat semakin hebat. Tapi ingat, nasihat buat diri kami dan kita galau-galau Pak, sedekah ini minimal 2 kuncinya nak menjadi diijabat dan bermanfaat di yaumil qiyamah. Pertama, pastikan dari duit halal. Kedua, berbuatlah ikhlas karena Allah. Kalau 2 ini sudah kita miliki, Pak, insyaallah apapun fadail sedekah yang disebutkan dari ratusan hadis Nabi, kita dapatkan semuanya. Kalau duit itu duit syubhat, apalagi duit haram, jangan berharap tak bakal dapat apapun, bahkan akan ditimpukan kepada kita amal kita. Bersedekah dengan duit halal, tapi tidak ada keikhlasan, berharap orang takzim sama dia, memuji dia, menghormati dia, lewat, tak akan dapat bagian dari sisi Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, tergantung niat kita masing-masing. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sedekah ini, minta maaf Bapak, ada juga menjadi bagian dari hobi manusia. Hobi dia sedekah. Ya, bukan karena berharap pahala, bukan berharap janji Allah, cuma senang baik sedekah. Ada orang macam itu. Bahkan yang hobi sedekah bukan cuma umat Islam, orang kafir juga hobi sedekah. Ya. Banyak orang senang berbagi, tapi dengan tujuan yang berbeda-beda. Itu hadis yang pertama. Al-mar'u fi dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Seorang itu akan dinaungi dengan sedekahnya yang dia lakukan semasa hidup. Maka mari Bapak, hari kita sedekah. Kalau pada setiap hari harus sedekah, walaupun cuma sekecil apapun. Tak mampu, tak pantas nak ngejut suatu makanan, tak kacik lagi, inilah adanya. Sedekah sama hewan. Banyak orang-orang soleh bersedekah kepada hewan. Mungkin pernah kami sampaikan kepada Bapak, ada seorang tokoh habaib di sini, Habib Ali bin Syahab di rumah Malang itu Pak. Ada lagi Habib Abu Bakar. Ya.
bin Syihab juga, pamannya Habib Muhsin bin Mustafa Baften di seberang Ulu. Itu sedekahnya di antaranya beliau setiap hari ngambil secari kertas, dia taruh gulo pasir, taruh pakai secari kertas, kaparnya bawa lemari. Setiap hari sedekahnya seperti itu. Di samping itu dia juga bersedekah dengan menghamburkan beras ke atas gentengnya. Sedekah kepada burung. Mungkin beras genggam nak injak manusia, siapa nak nerima? Tapi burung berebut, Pak. Sedekah ini tidak dilupakan Allah. Walaupun kalau kita pikir, burung tak sedinjuk makan, Allah pasti nginjuk mereka. Naam. Kalau bicara seperti itu, semua manusia pasti dinjuk Allah makan. Tapi siapa yang bakal menjadi wasilah, itulah yang akan dimuliakan Allah. Masyaallah ahbab rahimakumullah. Sedekah. Nah, nanti sedekah ini kalau kita bahas panjang, Pak, akan mudha'af, akan berlipat ganda tergantung waktu dan keadaan juga. Waktu seperti sedekah di hari Jumat beda dengan di luar hari Jumat. Bersedekah di bulan Ramadan beda di luar bulan Ramadan. Bersedekah di hari Jumat Ramadan berbeda dengan Jumat di luar Ramadan. Bersedekah di Makkahul Mukarramah beda dengan sedekah di tempat ini. Bersedekah kepada ulama, kepada orang tua, ya mungkin tidak pantas disebut untuk ulama dan orang tua ini sedekah. Ya, tapi memang itulah pemberian kita, bukan zakat kita berikan. Ya, jangan berikan ulama itu zakat. Dari yang bukan zakat. Itu paling afdalnya sedekah. Paling afdalnya sedekah memberikan pada ulama, kepada orang tua. Kemudian yang termasuk paling afdal infak sedekah yang kita berikan pada untuk anak istri kita, walaupun itu kewajiban sebetulnya. Tapi nilai pahala paling besar di situ. Infak sedekah untuk anak istri kita. Makanya Nabi memotivasi kita jangan duduk manis. Cari duit, cari rezeki. Tidaklah seorang laki-laki pulang dalam keadaan penat, capek, letih, lalu dia tidur di malam hari, sebelum dia bangun tidur dosanya sudah diampunkan Allah. Capek, letih kenapa? Karena mencari rezeki yang halal buat anak istrinya. Bahkan Nabi pernah mengatakan ada beberapa jenis dosa yang tidak diampunkan lewat solat, lewat puasa, lewat zakat dan lain-lain, tapi diampunkan Allah dosa tersebut lewat capek letih seorang suami mencari rezeki yang halal buat anak istrinya. Taib. Nah, sedekah lain banyak, ya, sedekah kepada fuqara masakin, sedekah jariah untuk masjid, untuk musholah, untuk madrasah, untuk pesantren, jelas itu semua sedekah. Nanti ada lagi Pak, kemudian sedekah lewat sedekah itu sir, sedekah secara diam. Tapi ada kalanya kita dituntut untuk lebih afdal sedekah dengan terang-terangan. Kalau bisa menjadi motivasi buat orang lain, kita sedekah terang-terangan sambil jaga hati, jangan sampai riak dan ada sum'ah. Kalau aku diam-diam, wong-wong lain ini tidak sedekah. Kalau aku nak mulai, aku ni wong menengah ke bawah, mampu ngenjuk 10.000. Wong kayo-kayo ni tak kadang ngenjuk 10.000. Untuk memotivasi mereka, biar mereka nyampak ke 100.000. Boleh seperti itu, termasuk juga ngajak orang dalam kebaikan. Taib ikhwani rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang mana mereka akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat di padang mahsyar, di saat matahari begitu dekat, begitu panas, begitu mencekam. Saat itu mereka tidak merasakan karena mendapatkan payung lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Fi yaum la dhilla illa dhilluh, yang mana hari itu tidak ada naungan, tidak ada tempat berteduh kecuali datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali payung itu datang pemberian dari Allah. Imamul adil, pertama seorang pemimpin yang adil. Imam ini mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, sampai camat, sampai RT. Dan siapapun yang jadi pemimpin di suatu perkumpulan, suatu yayasan, suatu organisasi, dia sebagai pemimpin dia mampu bersikap adil. Semakin besar tanggung jawab, semakin besar didapatkan kalau memang mereka mampu berbuat adil. Dan insya Allah ila yaumil qiyamah ada Pak, walaupun sangat jarang kita dah dapatkan imamul adil, pemimpin yang adil, artinya yang jujur, yang memiliki sifat adil, tidak ada kecurangan, tidak ada pengkhianatan, tidak ada kezaliman pada diri mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Banyak Pak, ya, dari zaman Rasulullah sangat banyak. Mereka para sahabat Nabi, para khulafa yang dipilih menjadi gubernur di daerah-daerah, semuanya imamul adil. Masuk sampai yang sangat kita kenal Imam Umar bin Abdul Aziz, bagaimana beliau memimpin negeri dengan
rasa khauf yang begitu hebat kepada Allah, rasa takut yang begitu tinggi, dan beliau selalu memikirkan umatnya. Ini kita pernah mendengar cerita tentang beliau, bagaimana beliau saking takut menggunakan fasilitas milik umat untuk pribadinya. Bukan macam zaman kita sekarang fasilitas digunakan untuk kepentingan pribadi. Na'udzubillah min dzalik. Taib ikhwani rahimani rahimakumullah. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua, wasyab nasya'a fi ibadatillah. Mudah-mudahan kita termasuk ikhwan. Seorang pemuda atau anak-anak muda yang semangat dalam beribadah kepada Allah. Ingat, afdhal ibadah taklim, bukan ibadah solat, puasa, zakat, bukan itu, bukan. Itu termasuk. Itu jelas. Tapi ibadah tanpa ilmu batil. Ilmu penting. Penting. Nikmat dikasih Allah taufik sedang ibadah tapi tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, tidak diterima Allah sisip, bisa tersesat. Pemuda, kenapa disebut pemuda? Karena masa muda itu masa kita nak senang-senang, pengen menikmati dunia. Apalagi ketika itu fasilitas ada di depan kita, duit kita punya, kendaraan kita punya, raih tak cakap, ente bisa mendapatkan dunia dengan lezat, menikmati kelezatan, tapi ente mampu meninggalkan itu. Ente gunakan fasilitas yang Allah berikan untuk menuju ke jalan Allah, duduk di majelis taklim, melakukan ibadah, puasa, salat, zikir, dan macam-macam. Maka yang seperti itu yang akan mendapatkan bagian. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian kita termasuk kelompok seperti ini. Jangan salah, wasyabun nasya fi ibadah bukan berarti dia tak nyari duit, dia tak bekerja, bukan ada duduk di masjid begawi, tak duduk ibadah enggak. Artinya dia menggunakan waktu-waktu kosongnya untuk ibadah. Kebutuhan hidup dunia dia kejar dengan sebatas kebutuhan. Sisa waktu tidak digunakan untuk berleha-leha, tidak ada istilah nyantai-nyantai, tidak ada buat dia. Tidak ada waktu yang terbuang dengan begitu saja, diisi dengan ya ibadah. Di antaranya tadi memperbanyak tilawatul Quran, zikir, tasbih, tahmid, salawat, dan terpenting masalah adalah taklim. Silaturahim, ibadah. Ya, mana ibadah itu sangat luas. Seperti yang kami buka tadi di awal, pekerjaan mubah bisa juga menjadi ibadah. Namun memang di sini yang dimaksudkan adalah memang dia senang mendekatkan dirinya kepada Allah. Di sini sebutkan pemuda. Kenapa orang tua tidak masuk? Kalau orang tua memang sudah hal yang wajar. Kalau ada orang tua tidak memperbanyak ibadah, kurang ajar. Pemuda masih nafsunya hebat, syahwatnya tinggi, masih pengen menikmati kenikmatan hidup, tapi dia tahan dirinya, tidak diikutkan hawa nafsunya, itu justru dia mengambil jalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalau orang tua memang sudah waktunya, ya tua di sini bukan berarti nak 70-80 Pak, umur 55 bocor sudah tua, jangan tak sadar diri kita. Ya, menuju 60 itu sudah batasan umat Nabi Muhammad. Kalau sudah tua masih juga tak sadar diri, ya musibah, itu perlu disadarkan. Ya, masih ngejar ke dunia, masih mikirkan yang sifatnya syahwat duniawi. Lalu yang ketiga, mudah-mudahan kita termasuk juga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ngapo itikaf? Naam. Ngapo ibadah salat? Naam. Ngapo duduk majlis taklim? Naam. Artinya hati yang ngerasa nyaman, setiap ke masjid itu nyaman. Kan seperti orang yang ke masjid sekedar nyobain, nunaikan kewajiban. Bahkan kita kadang-kadang sedih menyaksikan ada orang datang Jumatan paling terakhir, keluar paling duluan. Ini orang tidak sadar diri kalau Allah tidak mencintai dia untuk duduk lama-lama di tempat yang dicintai Allah. Tapi kalau kita betah Pak, duduk i'tikaf dengan zikir, dengan ibadah, dengan taklim, itu suatu kenikmatan. Bukan tidak mentu gara-gara hujan, memang masih nyaman gitu, ngerasa tenang. Ada waktu kosong duduk di masjid, mudzakarah, baca kitab, baca zikir, salat, dan macam-macam, tilawatul Quran terutama yang penting. Ngerasa nyaman, ngerasa tenang. Ada orang kan yang tidak betah di masjid Pak. Kalau tidak terpaksa tidak masuk masjid dia. Ada yang cuma sejumat sekali masuk masjid. Tapi kita alhamdulillah ngerasa nyaman. Masuk masjid itu tenang. Baru masuk masjid sumpeknya kita hilang sudah. Ya, apalagi masjid seperti masjid Kiai Merogan ini, masya Allah,
ya, yang sudah menjadi saksi puluhan, mungkin ribuan, puluhan ribu, bahkan orang-orang soleh yang pernah masuk ke tempat ini. Di masjid bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, sudah lebih dari 140 tahun yang lalu. Itu hitungan kalau beliau wafat, dibangun tentu masih hidup, berarti lebih dari 150 tahun lewat. Berapa orang soleh, berapa wali-wali yang pernah duduk di tempatnya, berapa ribu zikir pernah, berapa juta zikir, berapa juta Quran pernah dibacakan di tempat ini. Berkah luar biasa. Beda Pak, kadang-kadang kita masuk masjid model zaman sekarang, masuknya adem karena banyak AC. Tapi hati tidak adem, hati tidak adem, tidak tenang gitu. Masuk masjid model macam ini tidak pakai AC tapi nyaman, tenang. Masuk juga sudah tenang. Memang dibangun dengan takwa, dibangun dengan duit bersih, tidak ada tercampur duit kotor. Sekarang banyak masjid mewah belagak tapi dapat sumbangan dari yang tidak jelas sumbernya. Full AC tapi badan kita kedinginan, hati kita tidak ngerasa sejuk. Bahkan orang berzikir malah jadi sombong di tempat itu. Nas'alullah afiyah salamah. Taib wa rajulun qalbuhu ma'alakum di masajid. Seorang yang di sini rajulun memang Pak, karena yang dianjurkan ke masjid itu laki-laki. Ya, bukan perempuan. Perempuan lebih didorong untuk dia memakmurkan ibadah di rumah. Wa rajulani tahaban fillah ijtama'an alaihi wa tafarraqa alaihi. Nah, ini juga mudah-mudahan kita termasuk. Ya. Dua orang, ini digambarkan dua. Ya boleh jadi lebih dari 2, 4, 5, 10, 100. Ya. Macam kita sekarang duduk di sini. Insyaallah kita termasuk mudah-mudahan. Wajabat mahabbati, kata Allah, pasti mendapatkan kecintaanku. Siapa? Al-mutahabbina fiyya. Di sini dikatakan orang yang saling mencintai karena Allah. Berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kita masuk mudah-mudahan Pak. Mutahabbina fiyya, mutajalisina fiyya, yang saling duduk bareng karena aku, kata Allah. Jelas kita duduk di sini bukan urusan politik, tidak urusan bisnis, bukan kita karena alumni satu pesantren atau kita dari kelompok A, B, C, tidak ada. Ya, di sini tidak ada pembatas kita, inti kelompok A, kelompok B, tidak ada. Kita semua sama, latar belakang dunia kita beda-beda. Tapi kita duduk di sini dengan tujuan memakmurkan masjid, mencari ridha Allah dengan duduk di majelis taklim. Latar belakang kita beda-beda Pak, tapi tidak membedakan kita, karena kita disatukan lewat tujuan yang sama. Mutajalisina fiyya, orang yang duduk bareng karena aku. Wong duduk bareng banyak Pak, apalagi zaman sekarang. Kalau kita buka TV, waduh, dia itulah gawinya. Ya, yang lagi sibuk-sibuk sekarang ini. Ya. Oh, kumpul sana, kumpul sini, masya Allah, siang malam begadang bahkan. Subhanallah. Tapi tidak semua perkumpulan itu mendapatkan ridha Allah. Perkumpulan seperti ini, majlis zikir, majlis rotib, majlis dakwah. Dalam lagi kita akan hadir majlis mawalid yang begitu banyak. Yang seperti itu duduk karena Allah. Mutahaban, dua orang yang saling cinta, tahaban fillah, karena Allah. Cinta karena Allah. Cinta karena Allah tuh mana contohnya? Ya, misal tadi kita tahu malam ini ada majelis. Dari siang kita telponi kawan kita, ngingat ke dia, jangan lupa malam ini lawan kidul. Iya, aku nak pergi tapi motor aku rusak. Tenang, kaki aku jemput kau. Cinta karena apa? Ke majelis. Bukan nak main bola kaki, bukan nak ke futsal, bukan. Karena Allah. Lihat ada kawan kita salah, kita luruskan. Itu karena Allah. Wa rajulan tahaban fillah ijtama'an alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian rajulun da'at imra'atan dhatat mansab wa jamala faqala inni akhafullah. Ini kita minta jawabkan, jangan sampai dicoba Pak, takut tak sanggup. Apa itu? Seorang laki-laki yang mendapatkan cobaan, dia menemukan seorang berhadapan dengan seorang perempuan yang cantik, jelita, punya kedudukan, punya kekayaan. Ngajak dia berbuat tak benar. Kita ni ketemu betina cantik miskin, sip sudah laju Pak. Ini cantik, kaya, punya kedudukan pula. Ngajak kita untuk berbuat keburukan, bermaksiat pada Allah. Tapi ditolaknya, dia mampu untuk menolaknya. Walaupun ini perempuan kaya, cantik, punya jabatan, anak orang kaya, belagak pula. Dia tolak dengan mengatakan ini akhafullah.
tak galak, aku takut sama Allah. Karena Allah tak pernah luput menyaksikan apa yang kita lakukan. Nas'alullah al-afiyah. Ini cobaan kalau kita dapatkan ngeri, Pak. Ya. Hati-hati ikhwan, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Allah bukan nyuruh kita jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Mulai WA-an sama yang bukan muhrim, mulai kirim nomor, kirim gambar, terus chattingan tak puas, berteleponan tak puas, sampai video callan, tak puas, pengen kata. Itu awalnya dari apa? WA dulu. Ya, pengen kenalan dulu. Allah nyuruh kita jangan dekati. Nah, mendekatnya dari sini ke pintu tidak langsung loncat, jalan dulu. Nah, proses jalan ini itulah tadi. Bukan disuruh jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Nah, macam-macam ini kalau kita menghadapnya, Allah ngeri, Pak. Kalaupun kita model kita mungkin berani untuk nolak, bukan karena kita takut sama Allah barangkali, takut jingok wong, takut ketahuan. Kalau kita model manusia biasa ini. Tapi mereka yang dapat penaungan dari Allah, yaitu yang mendapatkan cobaan seperti itu, walaupun ini banyak sebenarnya kejadian di luar sana. Banyak. Maaf, Pak, kalau kita sering dengar lanang nyari betino, ini betino nyari lanang. Banyak. Pelacur lanang tuh banyak sekarang. Bahkan satu laki-laki melayani sampai beberapa perempuan. Bahkan perempuan itu punya geng. Ini perempuan yang punya duit, punya jabatan, istri pejabat sebagian juga. Jadi mereka itu dengan kesibukan suaminya kemana-mana, mereka mencari kepuasan juga. Ada kelompoknya, ini sudah rahasia umum. Jadi cari laki-laki yang memang kuat yang bisa melayani mereka, mereka bayar. Biasanya betina sikok melayani yang lanang 4. Ini sebaliknya sudah. Gigolo apa istilahnya tuh. Wah, itu banyak sekali kalau disaksikan di Lombok, di Bali. Memang laki-laki yang melacurkan diri untuk perempuan. Wa ya'udzubillah min dzalik. Nas'alullah alaihi wasallam, Allah selamatkan kita dan keturunan kita dari itu semua. Inni akhafullah, aku takut sama Allah. Lalu yang berikutnya, yang keenam, wa rajulun tasaddaq bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminihi. Nah, ini termasuk lanang betina, mudah-mudahan kita bisa mengambil bagian ini, Pak. Siapa itu? Seorang yang bersedekah dengan cara diam-diam. Saking pandainya dia nutupi gawe baik dia, sampai diumpamakan Rasulullah, tangan kanan sedekah, tangan kiri tak tahu. Ini menunjukkan apa? Jangan kenungjang uang dekat beda tahu dia punya gawe baik. Dia sedekah tu anak bininya beda tahu. Ini banyak kejadian. Setelah Allahyarham meninggal, datang pengurus masjid sana, datang panti asuhan sana, datang ke keluarganya, mengucapkan terima kasih ni, kalau tak berkat almarhum masjid kami itu tak jadi, tak selesai. Yang anak yatim dari yayasan datang, terima kasih ni, almarhum itu lain setiap hari mayar listrik sama banyu di pesantren kami, di yayasan kami, unjuk beras setiap bulan sekian. Bininya lagi tak tahu, anaknya lagi tak tahu, saking cantik main tadi, Pak. Orang soleh ikhwani, baik ibadah sedekah, ibadah tahajud, ibadah zikir, ibadah apapun, mereka menutupi jangan sampai orang lain tahu. Seperti kalau kita pendosa ini kita pengen nutupi dosa, jangan sampai orang lain tahu. Kalau kita kan maksiat kita, Pak, jangan sampai orang tahu. Tapi orang soleh itu sebaliknya, mereka jauh dari maksiat. Amal soleh, amal baik mereka pengen orang lain tidak tahu, dan mereka mampu melakukan itu dengan izin Allah. Nutupi amal baiknya. Lalu yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Dan seorang laki-laki, sekali lagi ini bukan hanya laki-laki, perempuan termasuk di dalamnya. Jadi banyak tujuan ini, termasuk laki perempuan masuk galau. Siapa itu? Seorang laki-laki yang dia menyendiri dalam zikir kepada Allah, dan di situ dia merasakan kedekatan, rasa takut, rasa khasyah, lalu menangis karena Allah. Menangis di hadapan Allah di tempat yang tidak ada manusia menyaksikannya. Kita kalau nangis di tempat umum ni, Pak, resikonya macam-macam. Ya, kadang-kadang timbul rasa ria, timbul rasa ujub. Ini bulan Maulid alam lagi banyak rekan-rekan kita, masya Allah, dinjau Allah nikmat, pas mahal qiyam nangis. Ya, kalau bisa orang-orang soleh itu sama cak kita, Pak, tapi dia tampakkan. Begitu nak nangis, dia langsung pecahkan konsentrasinya, langsung biar tidak bisa nangis. Karena khawatir, takut kalau nangis dijenguk, hati kita ini terlalu lemah kadang-kadang.
Tapi kalau kita mampu tanpa terpengaruh dengan lingkungan, nangis silahkan nangis, itu fadl minallah, suatu kenikmatan. Kita mampu nangis sudah gampang ikhwan. Tapi kalau bisa nangis tidak di depan orang, itu lebih afdal. Baik dalam keadaan sujud, dalam ibadah, ataupun dalam baca Quran, atau dalam zikir, atau tasbih, atau sedang bertaubat kepada Allah. Satu nasihat yang sering kami sampaikan, kami dapat dari guru kita, kalau kita memang dapat satu kenikmatan, apalagi saat sendirian, menangis karena Allah, jangan disetopkan, tangiskan setangis-tangisnya. Karena kalau kita setopkan nak ngulangi lagi, belum tentu kita mampu. Saat ibadah sedang sujud, mampu kita dengan dosa, teringat kemaksiatan, lalu kita nangis, jangan angkat kepala, teruskan istighfar, teruskan taubat sampai kita benar-benar merasakan puas dalam tangisan tersebut. Kemudian kami dapatkan juga dari guru kita yang lewat wasilah seorang teman kita, Al-Arif Billah Habib Yusuf bin Ali Masawa, seorang wali soleh. Dia ngomong, kalau kamu nangis itu karena Allah, jangan kamu usap pakai sapu tangan, tapi usapkan dengan tanganmu, usapkan ke seluruh mukamu, ke seluruh badanmu. Karena air mata yang keluar itu bukan air mata banyu biasa, tapi banyu penuh berkah yang bisa memadamkan api nerakanya Allah. Kalau kita usap dengan sapu tangan dan tisu, sayang kata dia. Itu berkah karena dia keluar karena takut sama Allah, atau karena rindu dengan Rasulullah, rindu kepada Allah, takut teringat dosa, teringat dengan kezaliman yang kita pernah lakukan, nangis kita. Itu tetesan banyu mata, bukan seperti kita nangis karena sakit, karena kehilangan sesuatu yang sifatnya duniawi, tidak. Nangis karena Allah, usapkan ke seluruh muka kita, seluruh tubuh kita. Itu air yang paling berkah, termasuk yang muncul dari diri kita sendiri. Makanya setetes air mata yang keluar karena takut kepada Allah bisa memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari azab Allah. Ma'na fi dhilli ay fi dhilli arsy. Wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral ahbab, hadirin rahimani rahimakumullah, terkhusus kepada pengurus masjid dan rekan-rekan yang aktif istiqomah di masjid kita ini untuk hadir majelis taklim malam Selasa. Kami minta maaf untuk menyampaikan ini info bahwasanya malam ini majelis penutupan sementara. Memang ada satu malam lagi sebelum Maulid, tapi kami sengaja meliburkan karena banyak hajat yang perlu dirapikan. Kebetulan diantar juga lagi masa ujian di pondok pesantren santri, dan ada hal-hal lain yang ingin kami rapikan sebelum masuk bulan Maulid. Jadi malam ini penutupan sementara, ketemu lagi setelah Maulid Arba'in selesai insya Allah. Karena kami juga ada khuruj beberapa kali keluar Palembang, yang kebetulan khuruj itu terjadwal pas malam-malam majelis. Ya, ada jadwal insya Allah ke Jambi, doakan juga ke Pulau Bangka, juga ke Bekasi sepanjang bulan Ramadan, sepanjang bulan Maulid. Jadi majelis kita istirahat sebentar, tapi bisa kita isi nanti penggantinya dengan majelis-majelis Maulid yang ada. Karena kebanyakan asatidz kita juga bulan Maulid banyak yang menutup majelis, ya, tapi ada yang mengurangi saja. Manfaatkan waktu kosong antum, ya. Tadi Senin Ba'dal Asar di Munawwar itu sudah kami tutup sementara, dan besok majelis masih jalan dalam minggu ini, semuanya adalah penutupan majelis insya Allah. Terima kasih banyak kepada pengurus masjid yang telah memberikan kita fasilitas dan segalanya. Mudah-mudahan masjid kita tambah berkah, Allah lancarkan segala hajat-hajatnya, Allah banyakkan rezekinya masjid ini. Mudah-mudahan infak untuk masjid itu berkah, apalagi masjid yang makmur, ya, yang makmur, terpakai benar duit kita untuk kebutuhan masjid atau pesantren atau majelis taklim. Kita ini memakmurkan masjid, bukan mencari kemakmuran dari masjid, memakmurkan majelis, bukan mencari kemakmuran dari majelis. Ya, jangan salah niat nanti bulan Maulid itu memakmurkan Maulid, bukan mencari kemakmuran dari Maulid. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi, dan kami minta maaf kalau ada kehilapan, kesalahan, dan mungkin pernah tidak datang karena uzur atau terlambat datang, dan kalau ada kesalahan khilaf yang kami lakukan, kami minta ridhonya. Insyaallah besok majelis seperti biasa, maghrib di Kampung Muara, juga penutupan majelis sementara ba'dal isya di Musholla Abdus Somad atau Al-Ikhlas seperti biasa. Rabu juga sama, malam Kamis juga seperti biasa insya Allah Ta'ala, merupakan majelis-majelis penutupan. Dan Jumat malam Sabtu majelis penutupan juga, majelis 2 mingguan di rumah Habib Alwi Bahsin, Habib Mu'alim Nang Jaturi. Kemarin tidak majelis, minta maaf, jadi ditunda malam Jumat malam Sabtu yang akan datang.
dan malam ba'da isya'nya di majlis taklim Raudatul Ilm. Insyaallah mudah-mudahan kita niatkan untuk hadir dan Allah catat niat kita menjadi amal yang makbul insyaallah taala. Mungkin saja ikhwan rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dengar, mudah-mudahan menambahkan keyakinan kita, keimanan kita dengan apa yang datang dari Allah dan dari baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan ini masjid, ini majlis syahidan lana la alaina, hujjah lana la alaina, amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal adzan isya, setelah adzan kita baca doa baru salat isya. Yang nak berwudu tajdidul wudu silakan. Allah